Baik, terima kasih atas waktunya dari Bapak Samsuri. Apakah suara saya terdengar ya, Pak? Dengar jelas, terdengar jelas. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman semuanya. Saya di sini pada pagi hari ini sebagai moderator dalam presentasi hasil laporan observasi dasar-dasar moral yang telah dilakukan oleh teman-teman di berbagai sekolah. Untuk itu, maka nanti presentasinya akan sesuai dengan daftar list yang telah teman-teman sepakati bersama. Yang pertama dari Mbak Afani. Kepada Mbak Afani dipersilahkan. Mungkin waktunya bisa sampai jam 7.40 ya, Mbak. Kepada Mbak Afani dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Miftahul atas waktu yang diberikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Samsuri dan teman-teman semua. Selamat pagi. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan observasi dan wawancara di SD Negeri Sleman 5 ini. Sebelumnya, saya akan memberi alasan kenapa saya memilih sekolah SD Negeri Sleman 5 sebagai objek observasi dan wawancara karena SD Negeri Sleman 5 terletak pada kawasan zona hijau pandemi untuk tingkat padukuhan dan zona kuning pandemi untuk zona kelurahan dan kabupaten. Selain itu, pemilihan sekolah ini untuk mematuhi kebijakan protokol kesehatan dengan tidak berkunjung atau mendatangi tempat yang jauh, serta ingin mengetahui lebih dalam informasi mengenai penguatan pendidikan karakter yang dilakukan oleh Bapak atau Ibu Guru di SD Negeri Sleman 5 ini. Baik, selanjutnya profil sekolah. SD Negeri Sleman 5 adalah sekolah dasar SD berada di Padukuhan Kerapiak, Kelurahan Triharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang mana saat ini dipimpin oleh Ibu Tasmiah, SPDI, sebagai Kepala Sekolah. SD Negeri Sleman 5 memiliki 167 siswa yang masuk ke dalam 6 rombel. Ke-6 rombel tersebut terbagi ke dalam 6 ruang kelas, yakni ruang kelas 1 sampai kelas 6. Kini SD Negeri Sleman 5 sudah berbasis kurikulum 2013 dan berakreditasi A. Selanjutnya, visi dan misi SD Negeri Sleman 5. Visi yang pertama, visi terwujudnya lulusan yang berprestasi, berkarakter, berbudaya, disiplin, dan bertanggung jawab berdasar iman dan takwa. Selanjutnya, misi SD Negeri Sleman 5 yang pertama, mewujudkan lulusan yang berkemampuan di bidang akademik dan non-akademik. 2. Mewujudkan lulusan yang cerdas dan kompetitif. 3. Mewujudkan sekolah yang mempunyai daya saing tinggi. 4. Mewujudkan budaya belajar, budaya bersih, dan budaya tertib. 5. Mewujudkan manajemen berbasis sekolah yang akuntabel. 6. Mewujudkan nilai-nilai agama dalam kehidupan di sekolah dan di masyarakat. 7. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif dan efisien untuk mengembangkan potensi siswa. 8. Menumbuhkan semangat berprestasi dan berkompetisi kepada seluruh warga sekolah. 9. Mendorong dan membantu siswa mengenali potensi diri dan alam sekitarnya agar tumbuh kepercayaan, iman, dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 10. Meningkatkan peran serta seluruh warga sekolah dan kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah. 11. Menumbuhkan penghayatan terhadap budaya bangsa dengan melibatkan semua warga sekolah, masyarakat, dan lingkungan. 12. Mengamalkan ajaran agama untuk pembentukan akhlak dan budi pekerti luhur. Dan terakhir, melatih kemampuan dasar, pengetahuan, dan keterampilan dasar yang bermanfaat bagi siswa. Selanjutnya, pelaksanaan pendidikan karakter moral di sekolah baik sebagai kultur sekolah maupun program pembelajaran mata pelajaran di SD Negeri Sleman 5. Pelaksanaan pendidikan karakter atau moral di sekolah baik sebagai kultur sekolah maupun program pembelajaran mata pelajaran di SD Sleman 5
Menurut saya pelaksanaannya sudah berjalan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan sekolah. Program penguatan pendidikan karakter atau moral di SD Negeri Sleman 5 ada kaitannya dengan pendidikan agama. Tim kegiatan penguatan pendidikan karakter atau moral di SD Negeri Sleman 5 berbasis kultur sekolah ialah seluruh guru kelas di SD Negeri Sleman 5 ini. Selanjutnya, kesulitan dalam kegiatan penguatan pendidikan karakter atau moral di SD Negeri Sleman 5 selama pandemi, yakni tidak bisa mengamati langsung tingkah laku peserta didik dan juga dikarenakan keterbatasan teknologi yang dimiliki peserta didik yang rata-rata penggunaan alat komunikasi terutama handphone masih dipegang oleh orang tua murid. Lalu nilai karakter yang dikembangkan di SD Negeri Sleman 5 ini yakni religius, jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, percaya diri, rendah hati. Pendidikan karakter dapat diimplementasikan melalui berbagai kegiatan, baik KBM, kegiatan kepramukaan, ekstrakurikuler, perlombaan antar kelas, pelatihan penyembelihan hewan kurban, serta pengajian dan motivasi. Namun ada perbedaan dalam masa pandemi ini, yang mana kegiatan penguatan pendidikan karakter atau moral di SD Negeri Sleman 5 belum diselenggarakan selain KBM. Selanjutnya, ada poster dan juga slogan-slogan yang berkaitan dengan penanaman nilai-nilai karakter bagi siswa, seperti poster 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun, poster berdoa sebelum memulai aktivitas, dan poster larangan merokok di lingkungan sekolah. Saran saya untuk sekolah SD Negeri Sleman 5 dalam penguatan pendidikan karakter, yaitu sebaiknya sekolah mengupayakan adanya program kegiatan penguatan pendidikan karakter di masa pandemi seperti saat ini, meskipun tidak bisa bertatap muka secara langsung. Kegiatan tersebut misalnya kegiatan seminar online yang berisi materi mengenai pentingnya pendidikan karakter yang ditunjukkan untuk para siswa. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mbak Alfani Kartika yang telah menyampaikan pemaparan hasil observasi yang telah dilakukan di SD Negeri 5 ini. Kemudian selanjutnya presentasi dari Mas Muhammad Syafi'i Ma'arif. Nanti presentasinya sampai pukul 7.46 ya Mas. Untuk waktunya saya persilahkan. Baik, terima kasih buat waktunya moderator. Sebelumnya izinkan saya melakukan presenting terlebih dahulu. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Pak Samsuri. Sebelumnya izinkan saya melakukan ingin mempresentasikan hasil observasi pendidikan moral di SMA Negeri 2 Purjo. Sebelumnya saya akan membacakan alasan pemilihan lokasi di SMA Negeri Purjo. Kegiatan observasi pendidikan moral atau karakter di SMA Negeri Purjo yang berlokasi di Jalan Tunas Patria, Bandung, Kutoarjo, Kabupaten Purjo. Hal ini menunjukkan pada pengertian pemilihan lokasi yang saya tentukan sudah sesuai dengan ciri-ciri yang dicirikan oleh adanya 3 unsur, yaitu tempat, pelaku, dan kegiatan. Dengan demikian, unsur-unsur tersebut sudah terpenuhi. Yang pertama unsur tempat yaitu SMA Negeri Purjo, kemudian yang kedua unsur pelaku yaitu kepala sekolah, kemudian guru mata pelajaran PPKN. Yang ketiga, adanya kegiatan yaitu proses pembelajaran PPKN dan juga mata pelajaran lain yang di dalamnya memuat pendidikan moral dan karakter yang bertujuan untuk meningkatkan karakter peserta didik agar menjadi pribadi yang lebih baik dan memiliki pola perilaku sesuai dengan nilai moral. Kemudian saya bacakan visi SMA Negeri 2 Purjo, yaitu terwujudnya insan yang bertakwa, berbukti luhur,
cerdas, terampil, berdaya saing tinggi, peduli, dan berbudaya lingkungan. Kemudian visinya yang pertama yaitu mengintegrasikan aspek religi pada setiap pembelajaran. Kemudian yang kedua, menumbuh kembangkan kehidupan sekolah yang religius. Ketiga, menumbuh kembangkan budaya budi pekerti luhur. Yang keempat, melaksanakan pembelajaran untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima, meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik. Yang keenam, meningkatkan layanan KPM dan kegiatan ekstrakurikuler. Yang ketujuh, mengikuti kegiatan lomba atau festival tingkat regional dan nasional. Dan yang terakhir yaitu yang kedelapan, meningkatkan dan menguatkan karakter peduli dan budaya lingkungan seluruh warga sekolah. Kemudian latar belakang dengan adanya pandemi COVID-19 mengakibatkan banyak perubahan dalam berbagai sektor, terutama dalam sektor pendidikan. Penyebaran COVID-19 telah memberikan tantangan sendiri bagi lembaga pendidikan sebagai salah satu instansi yang terkena dampak dari pandemi ini. Di saat pandemi saat ini sangat diperlukan penguatan pendidikan karakter pada peserta didik. Oleh karena itu, sekolah perlu dengan cepat untuk bisa menciptakan sebuah strategi baru yang sudah disesuaikan dengan kondisi pandemi COVID-19. Kemudian program penguatan pendidikan karakter. Penguatan pendidikan karakter di SMA Negeri 2 Borjo dilaksanakan dengan diintegrasikan pada semua mata pelajaran dengan nilai-nilai karakter yang relevan dengan masing-masing mata pelajaran, serta menerapkan keteladanan yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari selama pembelajaran di sekolah. Gerakan penguatan pendidikan karakter dilaksanakan dengan berbasis struktur kurikulum yang sudah ada dan dimiliki oleh sekolah, yaitu pendidikan karakter berbasis kelas, budaya, sekolah, dan masyarakat atau komunitas. Berikut ini adalah salah satu beberapa program pendidikan karakter yang ada di SMA Negeri 2 Borjo. Yang pertama yaitu kerohanian Islam. Kegiatan rohani Islam atau bisa disingkat rohis merupakan bagian dari pendidikan karakter. Hal ini kegiatan rohis sebagai bagian dari pendidikan karakter, karena dalam kegiatannya para siswa diajarkan berbagai macam hal. Selain memperkuat keagamaannya, diajarkan pula nilai-nilai toleransi, kebangsaan, kenegaraan, agar siswa menjadi pribadi yang lebih baik. Kerohanian Islam itu adalah bagian dari pendidikan karakter. Di sini diajarkan bagaimana anak-anak menjadi lebih toleran, pemahaman kebangsaan, sehingga nilai-nilai yang dikatakan menyebarkan pemahaman yang keliru bisa diperkuat. Kemudian yang selanjutnya, kepramukaan. Nah, di pendidikan kepramukaan ditetapkan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib di SMA Negeri Borjo. Hal ini mengandung makna bahwa pendidikan kepramukaan merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang secara sistemik diperankan sebagai wahana penguatan psikologis sosial kultural, perwujudan sikap dalam pengembangan sikap dan kecakapan pendidikan kepramukaan. Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan kegiatan-kegiatan melalui di lingkungan sekolah dan maupun di luar sekolah sebagai upaya memperkuat proses pembentukan karakter bangsa yang berbudi pekerti luhur sesuai dengan nilai dan moral Pancasila. Pendidikan kepramukaan dinilai sangat penting. Melalui pendidikan kepramukaan akan timbul rasa memiliki saling tolong-menolong, mencari tanah air, dan mencintai alam. Nah, berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang saya lakukan di SMA Negeri 2 Borjo, dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter di SMA Negeri 2 Borjo sudah berjalan dengan baik, walaupun saat ini sedang terjadi pandemi COVID-19. Mungkin itu yang bisa saya dapat sampaikan. Waktu dan tempat saya kembalikan moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan hasil observasi yang telah dilakukan oleh Mas Arif. Untuk selanjutnya yaitu presentasi dari Mbak Oktaria. Kepada Mbak Okta nanti sampai pukul 7.54 ya Mbak, jadi nanti sekitar 5 menitan. Kepada Mbak Oktaria dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Miftah. Sebelumnya saya mohon izin untuk presenting terlebih dahulu. Apakah presentingnya bisa terlihat, Mbak? Bisa Mbak. Baik, sebelumnya selamat pagi Pak Samsuri dan teman-teman. Di sini saya hendak menyampaikan
hendak menyampaikan laporan penerapan pendidikan moral atau karakter di SMK Negeri 3 Yogyakarta. Yang pertama, alasan saya memilih sekolah tersebut karena saya memilih SMK Negeri 3 Yogyakarta yang beralamatkan di Jalan RW Monginsidi nomor 2 Cokro Diningrat, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Karena SMK Negeri 3 Yogyakarta ini yang menerima 640 sampai 720 siswa per tahunnya, membuat saya tertarik melakukan observasi di sekolah ini. Karena saya merupakan salah satu alumni atau siswa yang pernah menuntut ilmu di sekolah tersebut. Lalu jarak dari rumah saya dengan sekolah tidak terlalu jauh, hanya memakan waktu kurang lebih 20 menit saja. Selain itu, selama saya bersekolah di SMK Negeri 3 Yogyakarta, saya merasa bahwa sekolah ini salah satu sekolah yang berjenjang STM, yang terkenal dengan peraturan yang baik dan berani memberi sebuah sanksi kepada siswanya apabila melanggar aturan atau tidak tertib. Dan di sekolah ini memang mempunyai banyak sekali program dan kegiatan yang sangat membentuk moral peserta didik. Lalu dilihat dari guru dan wakil sekolahnya pun termasuk seseorang yang sangat mengedepankan moral siswa-siswinya. Lalu cara belajar mengajar di sini sangatlah terstruktur dengan efektif serta pemberian tugas yang membuat para peserta didiknya dituntut untuk rajin serta cerdas. Dan yang lebih menariknya adalah sekolah ini akan menuju sekolah berbasis kemiliteran yang pasti sesuai namanya akan lebih menjadikan seorang peserta didik yang bermoral, berakhlak, berperilaku, dan cinta tanah air. Selanjutnya, visi dan misi SMK Negeri 3 Yogyakarta. Visinya menjadikan lembaga pendidikan dan pelatihan yang mampu menyiapkan tamatan berkarakter, kompeten, berbudaya, dan berwawasan lingkungan. Misinya yang pertama, melaksanakan pendidikan dan pelatihan untuk menghasilkan tamatan yang beriman, bertakwa, kompeten, dan mandiri. 2. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan untuk menghasilkan tamatan unggul dalam iptek dan mampu berkompetisi pada era globalisasi. 3. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang berkualitas dengan standar nasional. 4. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan dengan menumbuhkan dan melestarikan budaya lokal. 5. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan dengan membiasakan warga sekolah agar selalu peduli terhadap lingkungan. Program penguatan pendidikan karakter. Program penguatan pendidikan karakter di SMK Negeri 3 Yogyakarta dilaksanakan dengan pengimplementasian rasa cinta tanah air, nilai-nilai Pancasila, penerapan, kedisiplinan, keteladanan, berkarakter yang baik, dan rasa tanggung jawab. Penerapan tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat dan saat pembelajaran atau kegiatan sekolah. Strategi penguatan pendidikan karakter pasti dibarengi dengan perkembangan zaman serta struktur kurikulum. Adapun beberapa program PPK yang diwajibkan oleh SMK Negeri 3 Yogyakarta adalah Pramuka, Kemiliteran, dan Gertimunmas atau gerakan 30 menit membersihkan lingkungan sekolah yang bertujuan untuk memupuk rasa kemandirian, tanggung jawab, dan cinta terhadap lingkungan serta tanah air. SMK Negeri 3 Yogyakarta juga memiliki program pelaksanaan ekstrakurikuler sebagai pendukung pengembangan karakter siswa seperti pramuka, bola voli, bola basket, pencak silat, tenis meja, futsal, sepak bola, bulu tangkis, dan Katolik, peloton inti, pencinta alam Grama Surya, koperasi sekolah, karya ilmiah remaja, debat bahasa Inggris, band, dan paduan suara Skavo atau Skagata Voice. Kegiatan-kegiatan tersebut juga merupakan kegiatan yang dilakukan oleh SMK Negeri 3 Yogyakarta sebelum pandemi COVID-19. Kegiatan penguatan pendidikan karakter selama pandemi COVID-19 dalam masa sekarang yang sedang digemparkan oleh pandemi COVID-19 membuat kegiatan belajar mengajar semakin terbatas dan lebih banyak dilakukan di rumah atau daring. Tersebut dilakukan di rumah masing-masing dan melampirkan bukti berupa foto. Dan kegiatan tersebut diadakan guna tetap menjaga karakter siswa walaupun melakukan kegiatan belajar mengajar di rumah dengan bantuan pengawasan orang tua.
strategi pembelajaran pelaksanaan pendidikan karakter sebelum dan selama pandemi COVID-19, strategi penjabaran nilai pendidikan karakter sebelum pandemi di SMK Negeri 3 Yogyakarta, yaitu dengan tolak ukur ketepatan waktu saat masuk kelas, sikap anak terhadap guru, pengontrolan ketertiban dalam melakukan sholat di sekolah, dan strategi penjabaran nilai pendidikan karakter selama pandemi dilakukan menggunakan tolak ukur presensi anak dalam mengikuti pembelajaran serta secara daring, karena hal ini mencerminkan karakter dan kepribadian seseorang. Apabila dilihat dari presensi sering terlambat dan tidak masuk, maka karakter anak tersebut kurang baik. Lalu ketepatan waktu dalam hal pengumpulan tugas, keaktifan anak dalam melakukan daring melalui Zoom atau Google Meet, strategi pembiasaan nilai-nilai karakter sebelum pandemi dengan cara tadarus 1 orang 1 juz, menekankan penerapan 5S, senyum, salam, sapa, sopan santun, dan membiasakan kepada anak untuk mengetuk pintu dan mengucap salam sebelum masuk kelas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan yang telah disampaikan oleh Mbak Oktaria. Selanjutnya yaitu presentasi yang akan disampaikan oleh Mas Afgan Ramadan. Untuk waktunya nanti bisa sampai jam 8:01 ya Mas. Saya harap nanti waktunya diperhatikan. Kepada Mas Afgan Ramadan, waktu dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Miftah atas waktunya. Mohon izin untuk saya melakukan presentasi sebentar. Baik, apakah suara dan presenting saya sudah dapat terakses oleh teman-teman semua? Sudah Mas, sudah. Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan selamat pagi. Selamat pagi Bapak Samsuri dan teman-teman semua yang berbahagia. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan menarasikan kembali terkait dengan laporan implementasi pendidikan moral di SMK Negeri 2 Depok dengan saya, Afgan Mabganur Ramadhani, dengan NIM 4043. Pendidikan karakter di lingkup dunia pendidikan Indonesia terdapat banyak macam pola dan kebijakan yang berbeda-beda di setiap satuan pendidikannya, tak terkecuali yang terdapat pada SMK Negeri 2 Depok. SMK Negeri 2 Depok merupakan salah satu lembaga formal yang ada di Kabupaten Sleman yang bergerak dalam bidang pendidikan vokasi. Dalam proses pembelajarannya, selain berfokus pada peningkatan hard skill peserta didik, juga berfokus pada peningkatan karakternya. Pada kesempatan ini, saya mewawancarai Ibu Siti Ulfiatul Khairiyah selaku pembina OSIS SMK Negeri 2 Depok Sleman. Dalam melaksanakan pendidikan karakternya, SMK Negeri 2 Depok terdapat beberapa strategi-strateginya. Strategi tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dari sekolah, yakni untuk terwujudnya sekolah yang unggul, penghasil sumber daya manusia yang berbudi pekerti luhur dan kompeten. Dalam pelaksanaan pendidikan karakter, terdapat perbedaan antara sebelum pandemi dan ketika pandemi berlangsung. Sebelum adanya pandemi, pelaksanaan pendidikan karakter dilaksanakan dengan tatap muka dan bertemu secara langsung baik oleh guru, siswa, dan juga pihak-pihak terkait sebagai untuk mewujudkan proses pendidikan karakter tersebut. Terdapat beberapa program yang dilaksanakan ketika sebelum adanya pandemi, seperti upacara, apel pagi, lomba baris berbaris, Jumat Takwa, dan juga peringatan Hari Besar Kerohanian. Sementara ketika pandemi berlangsung, pembelajaran pendidikan karakter dilakukan secara daring dengan penyesuaian dalam pengimplementasian pendidikan karakter di SMK Negeri 2 Depok tersebut. Sebagai contoh, peringatan Hari Besar Keagamaan dilaksanakan secara daring dan juga Jumat Takwa dilaksanakan secara daring. Kemudian, pendidikan karakter dalam mata pelajaran PPKN, saya melakukan observasi dengan
Ibu Ucik Budiani selaku guru mata pelajaran PPKN. Sebelum pandemi, pendidikan karakter dilaksanakan dengan tatap muka sehingga guru dapat mengawasi setiap peserta didik secara langsung, dimulai dengan berdoa, menyanyikan lagu nasionalisme, dan diakhiri dengan prosesi penutupan. Kemudian juga dapat melihat secara langsung proses ketika berjalan diskusi dan berdinamika ketika di dalam kelas. Sementara ketika adanya pandemi ini, pelaksanaan pendidikan karakter tetap dilaksanakan walaupun menggunakan media tatap maya. Hal ini dilakukan untuk memastikan proses pembelajaran tetap terlaksana. Kemudian dimulai dengan berdoa dan diakhiri dengan penutupan dan sikap belajar ketika berjalannya proses pendidikan. Untuk sesudah pandemi terdapat perbedaan, yakni ketika sebelum pandemi melihat prosesnya ketika berjalan diskusi, sementara ketika pandemi dan sesudah pandemi dilihat dari ketepatan pada pengumpulan tugasnya. Untuk kesimpulan sendiri, berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan, kegiatan penguatan pendidikan karakter di SMK Negeri 2 Depok cukup beragam baik dari segi kegiatan keagamaan maupun kedisiplinan. Dalam menghadapi pandemi COVID-19, terdapat beberapa kendala dalam melaksanakan pendidikan karakter berupa sinergitas, koordinasi, komunikasi, dan pengawalan pelaksanaan penguatan pendidikan karakter tersebut. Meskipun demikian, proses tersebut tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penyesuaian dan memanfaatkan pengembangan teknologi yang ada. Hal ini dilakukan sebagai upaya pembiasaan sehingga siswa memiliki karakter yang baik ketika sudah lulus nantinya sesuai dengan visi yang ada di SMK Negeri 2 Depok Sleman. Mungkin itu narasi dari saya terkait dengan pengimplementasian penguatan pendidikan karakter di SMK Negeri 2 Depok. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak Miftah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Nofrin Ramadan yang telah menyampaikan pemaparannya terkait dengan observasi. Selanjutnya yaitu presentasi dari Mbak Fadila. Untuk waktunya nanti bisa sampai pukul 8 lebih 7 menit. Kepada Mbak Fadila, waktu saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Mbak Miftahul atas waktunya. Sebelumnya saya izin untuk mempresentasikan hasil dari observasi saya. Silakan, Mbak. Apakah sudah terlihat? Sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Pak Samsuri. Di sini saya Fadilah Kalina Tantri akan mempresentasikan hasil observasi saya dalam mata kuliah dasar pendidikan moral. Yang pertama, tujuan observasi yang saya lakukan adalah untuk mengetahui program-program pengembangan karakter moral apa saja yang digunakan di SDIT Muhammadiyah Sinar Fajar, serta untuk mengetahui bagaimana pengimplementasian pendidikan karakter berbasis kultur sekolah di SDIT Muhammadiyah Sinar Fajar. Yang pertama, profil sekolah yaitu SDIT Muhammadiyah Sinar Fajar sendiri merupakan sekolah dasar berbasis Islam terpadu. Alasan saya memilih sekolah ini adalah SDIT Muhammadiyah Sinar Fajar merupakan lembaga pendidikan swasta yang mana merupakan sekolah dasar dengan akreditasi A. Program-program dan kegiatan yang ada di SDIT Muhammadiyah Sinar Fajar menurut saya adalah program yang berkualitas dalam pengembangan karakter peserta didik. Selain itu, sekolah dasar berbasis Islam ini tentu memiliki kultur yang baik dalam pengembangan karakter moral anak. Dalam pengimplementasian pendidikan di SDIT Muhammadiyah Sinar Fajar sendiri tentu memiliki visi dan misi yang menjadi indikator keberhasilan kinerjanya. Yang pertama adalah visi dari SDIT Muhammadiyah Sinar Fajar sendiri merupakan terwujudnya generasi soleh, cerdas, sehat, dan terampil. Dalam mewujudkan visi, tentu ada indikator misinya untuk
menyukseskan visi tersebut. Yang pertama adalah menyediakan lembaga pendidikan bagi masyarakat luas. Yang kedua, menyelenggarakan pendidikan yang profesional dan islami. Yang ketiga, membekali siswa dengan mental spiritual, emosional, intelektual, dan keterampilan. Selanjutnya adalah tujuan pendidikan karakter di SDIT Muhammadiyah Sinar Fajar. Adapun tujuannya adalah yang pertama adalah memiliki akidah yang lurus, ibadah yang benar, dan memiliki akhlakul karimah. Yang kedua, berwawasan yang luas, bisa berpikir secara logis, kritis, kreatif, dan inovatif. Yang ketiga, memiliki kemampuan berempati, peduli, toleransi terhadap lingkungan dan masyarakat, serta mampu dan mau mengkomunikasikan apa yang menjadi gagasannya di dalam sebuah forum masyarakat maupun orang lain. Yang ketiga adalah memiliki kemampuan dasar-dasar keterampilan hidup. Selanjutnya yang terakhir adalah memiliki kebiasaan hidup sehat dan bisa menjadi kebiasaan berikutnya serta dapat dilanjutkan ketika menempuh pendidikan di jenjang yang lebih tinggi. Selanjutnya, pendidikan karakter berbasis kultur sekolah di SDIT Muhammadiyah Sinar Fajar. Adapun beberapa program penguatan pendidikan karakter berbasis kultur sekolah yang ada di SDIT Muhammadiyah Sinar Fajar ini antara lain adalah yang pertama budaya bersih. Penanaman budaya bersih ini dilakukan kepada seluruh masyarakat sekolah, tidak tanpa terkecuali. Yang kedua adalah budaya berprestasi. Budaya berprestasi ini diwujudkan dengan keikutsertaan peserta didik dalam berbagai ajang perlombaan baik akademik maupun non-akademik. Yang selanjutnya adalah budaya religius, yang merupakan salah satu aspek pengembangan moral dan karakter anak yang islami dan santun. Selanjutnya adalah budaya disiplin. Budaya disiplin ini dilakukan oleh seluruh warga sekolah termasuk kepada guru dan siswa. Yang selanjutnya adalah budaya kerja sama dan minat baca. Budaya kerjasama dan minat baca ini ditanamkan pada peserta didik melalui pemberian tugas serta penyediaan perpustakaan dan pojok baca pada setiap kelas. Selanjutnya adalah pendidikan karakter ketika pandemi, di mana pendidikan karakter ketika pandemi ini diwujudkan dalam beberapa program. Yang pertama adalah kolaborasi antara sekolah dengan orang tua siswa dalam pandemi seperti ini. Guru dan orang tua dan masyarakat harus bersinergi atau gotong royong dalam mengembangkan nilai-nilai untuk menumbuhkan moral yang baik pada anak. Yang kedua adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, misalnya dengan penggunaan aplikasi belajar online. Yang terakhir adalah penerapan pembelajaran PBL atau Problem Based Learning, yaitu metode pengajaran yang bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik belajar berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah dan memperoleh pengetahuan. Kesimpulan dari observasi ini adalah menurut saya pendidikan karakter di SDIT Muhammadiyah Sinar Fajar ini sudah memiliki program-program yang baik, terutama pada program kultur sekolahnya sendiri. Karena dilihat dari tahun ke tahun, SDIT Muhammadiyah Sinar Fajar ini selalu memperoleh prestasi yang tinggi dan meluluskan santri-santri yang memiliki moral dan karakter yang baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya Waalaikumsalam. kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Mbak Fadila yang telah menyampaikan hasil observasinya. Selanjutnya yaitu presentasi akan disampaikan oleh Mbak Sela Indah. Mungkin untuk waktunya nanti sampai jam 8.14. Kepada Mbak Sela, waktu dipersilakan. Baik, terima kasih pada Mbak Miftah atas waktunya. Selanjutnya, izinkan saya untuk mempersiapkan presentingnya terlebih dahulu. Baik, apakah sudah terlihat PowerPoint dari saya? Sudah, Mbak. Baik, di sini saya akan menjelaskan
implementasi pendidikan moral atau karakter di SMA Negeri 1 Grabak. Saya Sela Indah Hayunika dengan NIM 20401244015. Nah, pendidikan karakter. Pendidikan karakter sendiri merupakan sebuah usaha untuk mendidik anak-anak agar dapat mengambil keputusan dengan bijak dan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang positif kepada lingkungan. Lalu selanjutnya di sini saya mengambil objek atau sasaran observasi saya kepada SMA Negeri 1 Grabak, di mana yang pertama, profil sekolahnya sendiri. SMA Negeri 1 Grabak ini sering disebut dengan Semansagra, yang merupakan sekolah berbasis umum dan berkedudukan di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, dan tepat lokasinya di daerah Grabak, Kabupaten Magelang. Sekolah ini berdiri pada tahun 1980 dengan status sekolah negeri dengan merujuk pada surat keputusan pendirian dan izin operasional sekolah nomor 0206 0/1980. Selama 41 tahun berdiri, sekolah ini telah mendapatkan banyak sekali prestasi dan penghargaan yang diraih oleh siswanya, mulai dari prestasi tingkat regional, nasional, hingga internasional. Selanjutnya, yang kedua, visi. Visi dari SMA Negeri 1 Grabak itu sendiri, yaitu agar terciptanya tamatan yang memiliki sikap religius, berbudaya, dan kompetitif. Untuk mewujudkan visi tersebut, sekolah ini memiliki misi, yaitu diantaranya, yang pertama, menumbuhkan keimanan dan ketakwaan melalui pengamalan ajaran agama masing-masing. Yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan komitmen terhadap tugas pokok serta fungsinya. Dan selanjutnya, menanamkan keteladanan dan budi pekerti melalui pengembangan kultur sekolah yang sesuai dengan norma keagamaan, sosial, kemasyarakatan, dan kebangsaan. Selanjutnya, tujuan sekolah dari SMA Negeri 1 Grabak itu sendiri, yaitu yang pertama, terselenggaranya budaya sekolah yang religius sehingga menghasilkan lulusan yang beriman dan berakhlak mulia. Yang kedua, tersedianya tenaga pendidik dan kependidikan yang profesional. Dan yang terakhir, tercapainya peningkatan perolehan lulusan yang baik dan berbudi pekerti. Selanjutnya, pendidikan penguatan karakter yang ada di SMA Negeri 1 Grabak itu sendiri, yaitu yang pertama adalah literasi sekolah. Literasi sekolah ini diadakan untuk dapat mengembangkan budaya baca dalam siswa SMA Negeri 1 Grabak itu sendiri. Yang kedua yaitu kegiatan pembiasaan. Kegiatan pembiasaan ini dilakukan pada sebelum dan sesudah pembelajaran berlangsung. Di antaranya kegiatan ini yaitu kegiatan upacara bendera, kegiatan Jumat bersih, sholat berjamaah di sekolah, kegiatan tadarus Jumat, kegiatan Asmaul Husna pagi, kegiatan bakti sosial, dan kegiatan doa sebelum dan sesudah pembelajaran berlangsung. Yang ketiga adalah pelaksanaan tata tertib sekolah, dan yang terakhir yaitu kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler sendiri di sekolah ini yang dapat dikatakan berbasis dengan pendidikan karakter, yaitu berupa kegiatan pramuka, kegiatan tonti yang di sini disebut dengan kegiatan pasgatara, lalu kegiatan paduan suara Gemas Mansagara Choir, lalu kegiatan PMR, dan yang terakhir adalah kegiatan rohani Islam. Strategi pelaksanaan pendidikan karakter di SMA Negeri 1 Grabak ini terjadi perubahan atau terjadi
suatu perubahan yang sangat signifikan dalam sebelum dan sesudah pandemi, di mana dalam sebelum pandemi ini dapat dikatakan seluruh kegiatan pengembangan moral yang telah disebutkan dalam slide tadi itu telah berjalan sesuai rule yang ada dan lebih teratur begitu. Lalu selama pandemi itu sendiri bisa dikatakan terhambat dan kurang tercapai dalam penguatan pendidikan karakter itu sendiri. Bahkan di selama pandemi ini pendidikan karakter dianggap susah dan hanya bersifat sebagai pengamatan pada tanggung jawab siswa pada tugas yang telah diberikan dan kepekaan siswa terhadap agenda pelaksanaan kegiatan pembelajaran daring. Sekian dari pemaparan dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak Moderator. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Sela Indah yang telah memaparkan hasil observasinya. Untuk selanjutnya yaitu presentasi akan disampaikan oleh Mas Muhammad Ainur Rafiq. Nanti waktunya bisa sampai pukul 8.22 ya Mas. Mohon waktunya diperhatikan kepada Mas Muhammad Ainur Rafiq. Waktu saya persilahkan. Terima kasih kepada Mbak Miftah. Saya akan mempresentasikan PPT saya. Saya akan mempresentasikan tentang laporan implementasi pendidikan moral dan karakter di SMA Negeri 1 Pengasih. SMA Negeri 1 Pengasih ini beralamatkan di Margosari, Pengasih Kulon Progo dengan Kepala Sekolah Ibu Dr. Anda Fipti Ratna Nugraini, MED. SMA Negeri 1 Pengasih merupakan sekolah penulis selama SMA. Berdasarkan pengalaman, penulis telah merasakan bagaimana pelaksanaan pendidikan karakter saat sekolah di SMA Negeri 1 Pengasih sebelum pandemi. Namun untuk mengetahui bagaimana pelaksanaannya selama pandemi, perlu dilaksanakan observasi secara lebih mendalam. Yang pertama, pimpinan sekolah, yaitu visi sekolah, terwujudnya insan yang bertakwa, terpelajar, berbudaya, sehat, berprestasi, dan berwawasan lingkungan. Selanjutnya, misi sekolah, satu, mengembangkan penghayatan dan pengamalan terhadap ajaran agama dan budi pekerti luhur. Dua, mengembangkan kebiasaan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis melalui gerakan literasi sekolah. Tiga, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif. Empat, mengembangkan sikap disiplin dan tertib. 5. Mengembangkan minat dan bakat siswa serta mengintegrasikan pembelajaran kecakapan hidup. 6. Menerapkan manajemen partisipatif dan melibatkan semua unsur yang terkait. 7. Menerapkan pembelajaran yang berwawasan lingkungan hidup. 8. Menerapkan pembelajaran yang berwawasan budaya daerah. 9. Mengembangkan perilaku ramah dan santun terhadap sesama. 10. Menjalin kerjasama dengan pihak lain dengan prinsip-prinsip saling menguntungkan atau win-win solution. Yang ke-11, memberdayakan semua tim yang dibentuk sekolah dalam mengembangkan bakat dan minat siswa. C. Program penguatan pendidikan karakter. 1. Pramuka. 2. Pesantren kilat bagi siswa muslim. D. Kegiatan PPK sebelum pandemik COVID-19 yaitu melalui 1. Upacara bendera. 2. Gerakan literasi sekolah. Yang ketiga, peringatan Hari Besar Islam atau Hari Besar agama lain. Kegiatan PPK selama pandemi COVID-19 dilakukan orang tua di rumah seperti membantu orang tua, beribadah bersama, dan lain-lain. Lalu kegiatan PPK berbasis kultur sekolah yaitu 1. Pembiasaan 5S yakni senyum, sapa, salam sopan, dan santun. Yang kedua, penegakan aturan sekolah dengan tegas. 3. Pengembangan potensi siswa melalui ekstrakurikuler dan organisasi. Yang keempat, teladan dari guru. Tim pelaksana pendidikan
penguatan pendidikan karakter berbasis kultur sekolah yaitu menjadi tanggung jawab semua guru, terutama guru pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan agama. F. Evaluasi, yakni kurangnya kesadaran siswa untuk patuh pada nilai dan norma yang berlaku. Selanjutnya dari guru mata pelajaran PPKN, A. Nilai karakter dalam RPP. Nilai-nilai karakter moral yang akan diterapkan pada peserta didik dimasukkan ke dalam seluruh mata pelajaran dengan pokok materi ada pada pelajaran pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan agama. Yang B. Strategi penjabaran nilai karakter. Nilai karakter langsung masuk ke dalam mata pelajaran PKN sendiri dan juga mata pelajaran lainnya. Sebelum pandemi masih tatap muka sehingga guru dapat memberikan contoh langsung. Namun selama pandemi tidak bisa. Selanjutnya yang C, strategi pelaksanaan pembelajaran nilai karakter yang melalui RPP. Guru membuat 2 RPP untuk pembelajaran tatap muka sebelum pandemi dan pembelajaran daring selama pandemi. Sumber belajar yang digunakan yaitu buku cetak PPKN, Google, dan YouTube. Instrumen penilaian sendiri yakni kisi-kisi sekolah yang lebih kisi-kisi soal yang lebih menekankan pada sikap. Pertanyaan ditekankan pada pengalaman langsung siswa dalam mengikuti pendidikan karakter di sekolah. Yang terakhir, kendala dan solusi pembelajaran. Karena karakter ini merupakan pembiasaan, tidak cukup hanya sekali saja menyampaikan tentang pendidikan karakter kepada peserta didik. Apalagi keterbatasan tatap muka di masa pandemi menyebabkan sulit untuk menerapkan pendidikan karakter. Faktor lingkungan juga mempengaruhi apabila jika keluarga tidak mendukung adanya pendidikan karakter. Solusi yang bisa dilakukan yakni jika dalam masa sebelum pandemi adalah dengan melakukan teguran langsung kepada siswa. Namun selama pandemi guru tidak bisa mengontrol perilaku siswa. Jadi kontrol pendidikan karakter diserahkan kepada orang tua. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Mas Muhammad Nurufik yang telah menyampaikan pemaparannya. Untuk selanjutnya yaitu presentasi akan disampaikan oleh Mbak Nurul Ayu. Untuk waktunya nanti bisa sampai jam 8:27. Kepada Mbak Nurul Ayu, waktu saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Nisa yang telah memberikan waktu kepada saya. Saya izin membagikan presentasi terlebih dahulu. Dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya akan mempresentasikan hasil observasi pendidikan karakter di SD Negeri Mangunharjo. Yang pertama adalah latar belakang pendidikan karakter baru dalam dunia pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan di Indonesia, menyatakan bahwa pendidikan bertujuan untuk menumbuhkan karakter, pikiran, dan tujuan. Ketiga komponen tersebut tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, program Dinas tentang pendidikan karakter lebih tepat disebut pengaruh utamaan pendidikan karakter. Artinya pendidikan peran sebenarnya telah dilakukan selama ini, namun belum cukup menarik perhatian secara rinci. Prasetyo dan Dwi Kansinta 2013 selama 30 mendefinisikan bahwa pengertian pendidikan karakter sebagai suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada peserta didik yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan sehingga menjadi manusia insan kami. Namun ternyata kita tahu bahwa Indonesia saat ini sedang menghadapi masalah di mana pendidikan karakter yang berkualitas di lingkungan masyarakat memprihatinkan. Dengan begitu diperlukan pendidikan karakter yang berkualitas di lingkungan pendidikan. Oleh karenanya, penanaman moral melalui pendidikan karakter mungkin pada anak-anak merupakan kunci primer untuk menciptakan bangsa. Namun karena pandemi COVID-19 ini membuat pendidikan karakter yang ada di sekolah harus digantikan secara virtual atau pembelajaran jarak jauh maupun dengan tugas-tugas yang diberikan guru karena tidak diperbolehkan aktivitas sekolah yang membuat banyak perubahan dalam pelaksanaan pendidikan karakter itu sendiri. Lalu saya akan menyampaikan tujuan saya pada observasi saya di SD Negeri Mangunharjo. Satu, mengetahui bagaimana pendidikan karakter di SD Negeri Mangunharjo dilaksanakan sebelum pandemi maupun sudah pandemi. Yang kedua, mengetahui bagaimana kebiasaan perilaku peserta didik yang terbukti dan sejalan dengan tradisi bangsa Indonesia. Yang ketiga, mengetahui bagaimana kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, dan berakhlak mulia. Lalu visi dan misi.
Misi yang dikembangkan di SD Negeri Mangunharjo adalah terciptanya generasi yang bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, terampil, dan berani. Untuk misinya sendiri adalah yang pertama, menumbuhkan penghayatan pengalaman terhadap ajaran agama yang dianut, menanamkan budi pekerti guna pembentukan perilaku dan pembiasaan yang berakhlak mulia. Yang ketiga, menciptakan proses pembelajaran mengajar yang berefektif dan bermutu hingga potensi berkembang optimal. Yang keempat, menggali dan mengembangkan kreativitas sehingga siswa menjadi terampil. Yang terakhir adalah menumbuhkan rasa percaya diri sehingga siswa menjadi pemberani. Sedangkan tujuan yang ingin diciptakan di SD Negeri Mangunharjo adalah membangun landasan bagi perkembangan potensi. Jadi akan menjadi manusia yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua mengarahkan dan membimbing siswa ke arah situasi yang berpotensi positif, berjiwa besar, kritis, cerdas, dan berakal mulia. Yang ketiga, memiliki rasa cinta tanah air, bangga, dan mampu mengisi hal yang bertujuan membangun dirinya sendiri, bangsa, dan negara. Yang keempat, membangun siswa SD mampu berprestasi ke jenjang berikutnya. Yang kelima, berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif. Yang keenam, sehat, mandiri, dan percaya diri. Yang ketujuh, toleransi, peka sosial, demokrasi, dan tanggung jawab. Selanjutnya adalah profil sekolah. Sekolah Dasar Negeri Mangunharjo adalah sekolah dasar yang berakreditasi A yang berdiri di tanah dengan luas 3 meter persegi di SD Negeri Mangunharjo. Terdapat 19 guru dan memiliki 12 ruang kelas, di mana memiliki sekitar 252 siswa yang terbagi dari kelas 1 hingga kelas 6. Selanjutnya beberapa profil satuan pendidikan dari SD Negeri Mangunharjo antara lain. Yang pertama, nama SD Negeri Mangunharjo dengan NIPSN 204000683, bentuk pendidikan sekolah dasar, status sekolah negeri, surat keputusan 1974 bulan 4 tanggal 1, surat keputusan izin operasi keputusan Bupati nomor 32, kepala sekolah sekarang adalah Bapak Marsianta. Alasan saya memilih sekolah tersebut ada yang pertama, jarak dekat, setidaknya hanya 5 menit saya tempuh. Yang kedua, karena kasus COVID di daerah saya meningkat dan lebih baik saya mengambil jalan di mana memilih SD ini yang lebih dekat dari rumah saya. Yang ketiga, karena saya alumni SD Negeri Mangunharjo sehingga saya lebih dekat dengan guru-guru sana. Kegiatan pendidikan karakter berbasis kultur sekolah yang pertama adalah upacara, yang kedua salat duha, yang ketiga pramuka, manasik gaji, gotong royong, dan membersihkan lingkungan sekolah, mengerjakan tugas, membantu orang tua, salat berjamaah, menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum pembelajaran dimulai, masuk tepat waktu, dan masih banyak lagi sebenarnya, seperti infak dan lain-lain. Tim pelaksana pendidikan karakter yang pertama adalah pimpinan sekolah, kepala sekolah, 2 guru pendidikan karakter atau guru mapel, 4 orang tua atau wali murid. Yang kelima adalah pendidikan karakter jarak jauh. Yang pertama baca Al-Quran disambil orang tua, yang kedua salat berjamaah, yang ketiga menghafal surat pendek, yang keempat membantu orang tua membersihkan rumah. Sebenarnya pendidikan karakter jarak jauh maupun pada saat sebelum pandemi atau di sekolah tersebut hampir sama. Namun bedanya, jika pendidikan karakter jarak jauh hanya bisa diawasi oleh orang tua atau guru hanya bisa bertanya kepada orang tua, sedangkan kalau di sekolah guru bisa mengawasinya. Evaluasi dan kesimpulan. Dalam meningkatkan mutu pendidikan, pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat telah mengupayakan secara terus-menerus. Hal ini bertujuan untuk mengurangi perilaku yang menyimpang di kalangan anak muda yang disebabkan pengaruh negatif globalisasi. Dilihat dari berbagai permasalahan terjadi, hal ini menunjukkan bahwa krisis moral yang dialami negara kita sangat memprihatinkan. Semua perilaku negatif para siswa tersebut jelas menunjukkan kerentanan karakter yang serius. Salah satunya perkembangan karakter yang tidak memuaskannya, perkembangan karakter di lembaga pendidikan sebagaimana karena kondisi lingkungan yang tidak mendukung. Pendidikan diyakini berperan penting dalam mengatasi krisis moral karena pendidikan merupakan upaya atau proses bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dari beberapa nilai-nilai karakter yang ada, nilai-nilai yang ditanamkan pada siswa SD Negeri Mangunharjo adalah bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, terampil, dan berani. Kelima nilai tersebut ditanamkan berdasarkan visi dan misi sekolah. Namun, hal ini tidak mengecualikan nilai-nilai lain yang akan ditanamkan tetapi bisa saja direalisasikan secara bertahap. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Nurul Ayu yang telah menyampaikan hasil observasinya. Untuk itu, mungkin
presentasi dari teman-teman yang telah mempresentasikan hasil observasinya tadi. Bila mana tadi terdapat banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Untuk itu kepada Bapak Samsuri, untuk diskusinya apakah dipimpin Bapak Samsuri atau bagaimana ya Pak? Ada satu lagi relawan tambah? Bagaimana ini teman-teman bagi yang ingin berpresentasi lagi? Satu aja. Baik Bapak, sebentar. Kalau Miftahul gimana? Bagaimana Pak? Kalau Anda sendiri? Baik Pak, nggak apa-apa, tapi sebentar Oke. menyiapkan filenya. Setelah Anda nanti saya tanggapi ya. Oke. Baik Bapak. Yuk. Gimana, Mbak? Masih ada kesulitan? Sebentar Bapak, baru Oke. mau. Apakah sudah terlihat Bapak? Ya, sudah. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Displaynya Mbak, display. Oh, baik. Oke. Baik, di sini saya akan memaparkan. Belum Mbak, displaynya belum. Di tempat saya sudah Bapak. Oh gitu. Iya. Di tempat saya juga sudah, Bapak. Oke. Berarti komputer saya yang bermasalah. Baik, Silakan teruskan. Baik, saya lanjutkan kembali. Saya di sini akan mempresentasikan laporan hasil implementasi pendidikan moral atau karakter yang ada di SMP Negeri 1 Turi. Yang pertama yaitu alasan pemilihan sekolah. Dalam observasi ini, saya memilih SMP Negeri 1 Turi sebagai lokasi wawancara terkait pendidikan karakter dikarenakan SMP Negeri 1 Turi merupakan salah satu sekolah menengah pertama yang ada di Kecamatan Turi yang menjadi panutan dari beberapa sekolah menengah pertama di daerah tersebut. Kemudian, banyaknya peserta didik dan alumni yang berkelakuan baik yang dijadikan stereotip masyarakat bahwa SMP Negeri 1 Turi mencetak anak-anak yang bermoral. Untuk itu, observasi ini dilakukan guna mengetahui pola penerapan pendidikan karakter di SMP Negeri 1 Turi berkenaan sebagai sekolah yang menjadi panutan dari beberapa sekolah lain. Pada observasi yang saya lakukan di SMP Negeri 1 Turi, saya mengambil dua narasumber. Yang pertama dari guru PPKN SMP Negeri 1 Turi dan perwakilan dari SMP Negeri 1 Turi. Untuk guru perwakilan SMP Negeri 1 Turi, saya berwawancara dengan Ibu Dwi Suminar Hermawati sebagai guru yang sering berkaitan dengan bagian kesiswaan. Kemudian terkait dengan pembelajaran PPKN, saya berwawancara dengan Bapak Iksanuri Widianto. Beliau adalah alumni dari Universitas PGRI Yogyakarta, angkatan 2009, Prodi Pendidikan Kewarganegaraan. Yang pertama, guru perwakilan dari SMP Negeri 1 Turi menyampaikan visi misi dari SMP Negeri 1 Turi.
Untuk visinya dari SMP Negeri 1 Turi yaitu terwujudnya generasi berakhlak mulia, berprestasi, kompetitif, kolaboratif, dan berbudaya. Selanjutnya dalam observasi kali ini juga disampaikan pula oleh Bapak Iksanuri, yaitu kegiatan pendidikan karakter dan pembelajaran selama pandemi berbeda dengan kegiatan sebelum adanya pandemi. Untuk perinciannya, pembelajaran PPKN selama pandemi sendiri yaitu dengan melalui Google Meet. Kemudian di SMP Negeri 1 Turi juga membedakan 2 sesi setiap harinya bila mana mengantisipasi terkendala sinyal. Adanya home visit ketika terdapat problem terkait peserta didik mengenai teknologi seperti telepon genggam yang digunakan untuk Google Meet. Kemudian dijelaskan juga terkait dengan pendidikan karakternya. Kemudian penilaian karakter dilakukan pada saat keaktifan peserta didik, penggunaan tutur kata yang baik saat berkomunikasi, serta kedisiplinan dalam mengumpulkan tugas. Untuk itu, dalam pembelajaran ini, sumber belajarnya lebih fleksibel, dapat melalui Google ataupun YouTube dan sebagainya. Kemudian, di SMP Negeri 1 Turi juga terdapat program-program pendidikan karakter, yaitu dapat melalui pembelajaran PPKN, melalui pembiasaan kelakuan baik di lingkungan sekolah, melalui berbagai ekstrakurikuler rutin yang wajib ataupun pilihan seperti pramuka, PNR, tonti, dan sebagainya. Kemudian melalui pengembangan diri setiap seminggu sekali dengan berbasis budaya. Adapun evaluasi pendidikan moral yang ada di SMP Negeri 1 Turi yaitu dilakukan setiap bulannya. Akan ada pembahasan terkait program pendidikan moral yang dijalankan. Bila mana terdapat hal-hal yang kurang sesuai, maka program pendidikan moral tersebut akan diinovasi menjadi yang lebih baik. Kemudian solusi menghadapi pembiasaan nilai moral, yaitu semasa pandemi. Adapun beberapa kegiatan pendidikan karakter yang sebelum pandemi dilakukan berdampak tidak dilanjutkan kembali. Namun dengan kerjasama dari semua guru, maka sekolah mencari alternatif lain seperti berinovatif agar peserta didik tetap menarik dengan pendidikan karakter yang disampaikan walaupun dengan media Google Meet atau Zoom. Kemudian untuk implementasi sendiri, pendidikan moral yang ada di SMP Negeri 1 Turi melalui berbagai program pendidikan karakter yang telah dibuat, maka peserta didik melalui pembiasaan dapat memiliki karakter yang diharapkan, seperti memiliki sikap jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan sebagainya. Selain itu, implementasi pendidikan moral salah satunya yaitu ketika pagi hari sebelum pembelajaran selalu diawali dengan berdoa, serta ketika ujian tidak mencontek. Untuk itu, pendidikan karakter ataupun moral yang dikembangkan di SMP Negeri 1 Turi ini sebagai wujud untuk mewujudkan visi misi dari SMP Negeri 1 Turi tersebut. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Miftahul Anjarsari. Oke, Baik, Bapak. saya menyampaikan gimana? Untuk waktunya saya kembalikan ke Pak Samsuri. Oke. Terima kasih. Terima kasih Mbak Miftahul Anjarsari. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah presentasi. Yang terakhir Miftahul Anjarsari di SMP Negeri 1 Turi. Tadi sebelumnya ada Afhani Kartika Putri di SD Negeri Sleman 5. Kemudian Nurul Ayu di Bangun Harjo, SD Bangun Harjo ya. Kemudian Muhammad Safi'i Ma'arif di mana ini? Safi'i Ma'arif. Kok tulisannya hilang ini saya? Di SMA Negeri 2 Purworejo, Pak. Oh ya, SMA 2 Negeri Purworejo. Oktaria di SMK 3 Sleman, Jogja, sorry. Kemudian Afgan Mabdan Rahmadani di SMK Negeri 2 Depok, yang dekat Ring Road itu ya, Mas? Oke, kemudian Iya Pak, dekat Sanata Dharma. Kemudian yang berikutnya Fadilah Kalyana Tantri, SDIT Muhammadiyah Sinar Fajar. Ada SDIT Muhammadiyah ya? Biasanya SDIT Lukman Hakim itu ya.
terus apa lagi banyak tuh. Iya, Pak. Sela Indah Wahyunika di SMA 1 Negeri Gerabag. Kemudian Muhammad Ainur Rafiq, SMA Negeri 1 Pengasih. Ya, cukup menarik karena menampilkan semua level SD, SMP, SMA. Meskipun sebenarnya fokus utamanya adalah di SMP dan SMA karena saya hanya pikirannya simpel aja. Sesuai dengan rencana kalau besok Anda PPL atau PK praktek pendidikan itu kan Anda karena fokus luarannya adalah menjadi calon guru SMP atau SMA PPKN atau SMK. Oke. Baik, dari presentasi teman-teman tadi nampak bahwa ada beberapa yang mirip atau sama, tapi ada juga yang khas berbeda ya, apalagi sekolah swasta di sekolah dasar ya, itu pasti ada satu proses promosi atau penawaran program yang menjadi unggulan, dan itu yang kemudian menjadi daya tarik para orang tua siswa untuk mengirim putra-putrinya ke sekolah tersebut. Namun yang perlu dicatat bahwa tanggung jawab penguatan pendidikan karakter atau pendidikan moral di sekolah secara umum berada pada tanggung jawab kolektif di sekolah, kepala sekolah, guru-guru, komite, terutama juga orang tua siswa ya. Namun mungkin di antara teman-teman tadi ada tidak yang berbeda sama sekali dengan laporan kawan-kawan lainnya yang belum presentasi? Ada nggak karakteristik yang berbeda di luar yang tadi sudah dipresentasikan? Ada yang berbeda mungkin? Mbak Urfi, Suryati, Fatur Rahman, atau siapapun yang hadir di pagi ini, adakah yang berbeda selain yang sama ya? Kalau kesamaan nggak usah disampaikan, tapi yang berbeda, yang khas dan berbeda. Mohon maaf Pak, izin bertanya. Ya, Maksudnya Pak Rahman. itu programnya apa bagaimana ya Pak? Pertama, selain program dan kegiatannya, juga nilai-nilai yang dibangun tidak seperti pada umumnya. Misalnya kan kalau dari contoh ya ini kegiatan pendidikan karakter berbasis kultur sekolah misalnya. Di salah satu SD kan misalnya yang berhubungan dengan nilai-nilai religius, sholat duha bersama-sama gitu kan ya. Kemudian dengan nilai kemanusiaan, misalnya moralitas kemanusiaan, misalnya melakukan bantuan sosial atau donasi kepada keluarga atau masyarakat yang membutuhkan. Kemudian nilai-nilai kebangsaan atau nasionalisme, ada kegiatan kepramukaan dan seterusnya. Kemudian kalau kaitan dengan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, misalnya ada pemilos, ada kegiatan-kegiatan yang melakukannya sebagai laboratorium demokrasi misalnya. Lalu yang keadilan sosial misalnya ada upaya-upaya untuk membangun kepedulian, tanggung jawab dan seterusnya yang dengan perasaan keadilan di antara peserta didik dengan lingkungan di sekitar mereka berada. Jadi sekolah mengembangkan karakter sesuai dengan 5 nilai karakter utama itu yang ada di pedoman penguatan pendidikan karakter itu, Mas. Jadi apakah di sekolah-sekolah secara umum menerjemahkan pendidikan karakter mengacu pada satu regulasi yang sudah ada sebelumnya, misalnya tadi saya sebut PPK. Jadi walaupun ada tim pelaksana pendidikan karakter, tapi nilai-nilai karakternya apakah semuanya yang 5 itu atau 2 atau salah satu di antara 5 itu. Kalau di penguatan pendidikan karakter kan ada nilai-nilai religius ya, nasionalis,
mandiri, gotong royong, ya. Kemudian satunya lagi Pak, integritas. Gitu ya. Ada 5 itu. Nah, dari 5 itu, apakah di setiap sekolah memunculkan semuanya atau hanya prioritas gitu, Mbak? Mas, sehingga kemudian dikaitan dengan nilai integritas, ada kantin kejujuran misalnya, ada apa namanya, kalau dengan religiusitas ya tadi ada kegiatan baca kitab suci bersama, sholat atau peribadatan bersama misalnya. Kemudian kalau yang dengan nilai-nilai nasionalisme misalnya tadi ada tonti, ada macam-macam kegiatan yang mendukung penguatan nilai-nilai kebangsaan tadi. Gitu Mas Fatur Rahman. Jadi mungkin kalau di ya, sekolah saya, kalau misalkan perbedaan yang dimaksud seperti itu, mungkin di sekolah saya ada beberapa yang berbeda sih, Pak. ya. Gimana bedanya? Bedanya yaitu yang pertama itu ada sholat duha. Terus habis itu ada Duhanya berjamaah atau sendiri-sendiri? sholat duhanya sendiri-sendiri, Pak, tapi apa dalam waktu yang sudah Bersamaan. ditentukan. Oke. Terus juga ada apa hafalan Quran. Setelah itu ada juga bina pribadi Islam, Pak. Oke. Atau Karena biasa sekolahnya berbasis agama ya? Iya, Pak. Namanya SMIT Abu Bakar, Pak. Iya. Coba kalau yang bukan berbasis agama, apakah hal serupa terjadi misalnya, walaupun mungkin sekolahnya sekolah negeri umum ya, tapi karena 100% misalnya peserta didiknya muslim, kemudian semua dilakukan sama perlakuannya untuk masalah keagamaannya. Ya, ini yang kemudian ada kritik seolah-olah bahwa semua sekolah menerapkan satu ketentuan tanda petik berdasar agama gitu ya. Dan ini yang kemudian dikhawatirkan mengabaikan kebinakaan atau kemajemukan. Ya oke lah, mungkin itu yang saya maksud. Jadi sekolah-sekolah umum negeri misalnya, apakah juga melakukan aktivitas yang mirip atau sama dengan sekolah-sekolah keagamaan yang selama ini juga pasti karena mereka sekolah keagamaan, jadi wajar fokus nilai keagamaan sebagai prioritas moral atau karakter yang dibangun pada peserta didik adalah suatu keniscayaan ya, sehingga tidak bisa menolak atau mengelak dari keharusan untuk menjalankan nilai-nilai berdasarkan agama tadi. Jadi kalau tadi saya misalnya menyebut 5 nilai utama ya dalam program penguatan pendidikan karakter ya. Jadi pertanyaannya apakah di sekolah semuanya dilakukan secara masif ya bersama-sama atau hanya prioritas pada nilai-nilai tertentu. Begitu Mas Fatur Rahman dan kawan-kawan yang lain. Tapi kalau tadi saya lihat nampaknya memang tanpa disebut 5 nilai utama karakter secara sendiri-sendiri, tetapi saya melihat contohnya misalnya ya di SD mana ini yang tempatnya Nurul Ayu, SD Bangun Harjo ya, SD negeri ya. Ya di SD negeri Bangun Harjo ini ada sholat duha ya. Padahal itu SD negeri loh. Kecuali kalau SDIT ya, kalau SDIT wajar ya. Tapi ini SD negeri. Kemudian ada manasik haji gitu kan. Nah, ini kan luar biasa ini perjuangannya atau programnya ya. Gitu Mas Fatur Rahman kira-kira. Oke, ada yang mau ditanggapi? Silahkan, kita masih punya 2 menit waktu untuk merespon. Oke, baik. Kalau tidak, saya berarti akan memberikan tanggapan yang lain di luar presentasi hari ini.